Assalamualaikum Pak Kiai. Ini kali pertama saya mengikuti kajian subuh. Tadi nggak sengaja lihat statusnya Mbak Murni, terus akhirnya masuk ke sini. Alhamdulillah rezeki saya. Senang sekali mendapat pemahaman dari Kiai. Yang saya tanyakan sebetulnya tadi sudah ditanyakan penanya kedua, bagaimana cara memberikan pemahaman suami. Nah sekarang sebetulnya tidak cuma suami, terkadang istri itu merasa sudah solihah. Jadi sudah merasa mendapatkan ridho, sudah merasa apa yang dilakukannya sudah diridhoi suami. Nah bagaimana indikasi atau apa ya kelihatannya menyeimbangkan ridho suami dan ridho istri, begitu. Apa yang paling terlihat jelas ketika suami itu ridho dan istri juga tidak semena-mena juga. Kadang kita merasa menjadi korban tapi sebetulnya kita pelaku gitu. Jadi menyeimbangkan apa indikasi yang paling terlihat ketika istri itu sebetulnya tidak melampaui batas dan juga suami itu kadang kan suami tidak banyak mengatakan, tapi sebetulnya apa yang disampaikan itu sudah mewakili, tapi kitanya aja istrinya yang kurang bisa mencerna bahwa apa yang disampaikan suami itu memang sudah benar. Seperti itu Pak Kiai, Mbak Murni, terima kasih kesempatannya. Jadi dalam konteks izin misalnya, ini merangkum semua pertanyaan yang di chat, tapi juga bisa dibacakan nanti, itu izin itu kalau itu untuk kebaikan bersama, untuk komitmen, untuk muasyarah bil ma'ruf, untuk mitsaqan ghalidhan, maka suami dan istri terikat melakukan itu. Jadi istri wajib izin, suami wajib izin. Dan gradasinya mungkin dari mulai wajib bisa sunnah atau bisa biasa. Tergantung sejauh mana itu akan melahirkan kebaikan bagi keluarga. Jadi contoh kecilnya adalah saya mau pergi misalnya sebagai suami, sementara istri itu harus mengantisipasi ketika ada sesuatu di jalan, ada kebutuhan di jalan, ada telepon di jalan, ada masalah keluarga di jalan. Nah itu saya wajib untuk izin ke istri, untuk ngasih tahu ke istri dan lain sebagainya. Nah begitupun sama istri gitu loh. Jadi karena ini terkait dengan, tapi kalau hal-hal yang remeh-temeh gitu loh, misalnya mau minum teh atau minum kopi, mau apa itu Mas harus izin ke suami. Mas, saya minumnya kopi, boleh enggak? Ya ampun, masa gitu-gitu izin semua gitu loh. Jadi ya silahkan dibicarakan apa hal yang itu perlu menjadi sesuatu yang perlu pasangannya diketahui. Degradasinya bisa jadi dari mulai yang sederhana sampai yang tinggi, yang itu akan menyangkut hal-hal yang sangat fundamental dalam sebuah relasi, perlu dibicarakan. Nah, izin itu kan sebenarnya membicarakan, artinya membicarakan, musyawarahkan, memastikan agar supaya kalau terjadi apa-apa diketahui, bisa diantisipasi, dan lain sebagainya. Jadi karena itu ya kita yang paling penting nanti izin itu hanya sebuah strategi komunikasi. Yang paling penting adalah justru bagaimana masing-masing itu membiasakan untuk memahami diri, memahami pasangan. Lalu memprosesnya untuk sampai kepada sakinah mawaddah warahmah, atau membiasakan sakinah mawaddah warahmah itu sendiri. Jadi karena itu ya ini menjadi kewajiban bersama. Jangan hanya istri merasa saja sudah memperoleh ridho suami, gitu loh. Sementara tidak tahu apakah dirinya ridho kepada suaminya, indikasinya katanya apa? Ya indikasinya ya bisa jadi indikasinya adalah bagaimana ketika istri saya itu senang dengan kehadiran saya juga senang dengan kehadiran istri saya gitu loh. Nah kalau tidak ya dibicarakan gitu loh. Tentu saya tidak mungkin 24 jam karena orang ada bosannya, ada marahnya. Tetapi ketika tidak ada itu artinya ada sesuatu yang harus dibicarakan. Ya indikasinya ya gampang, misalnya contoh kalau istri saya ngomong saya tidak marah gitu. Saya tidak mangkel, misalnya ngomongnya biasa tapi tiba istri saya ngomong apa sih? Itu artinya saya tidak ridho tuh kepada istri saya. Begitupun mungkin istri. Ketika suaminya ngomong kayak terganggu gitu, berarti ada masalah tuh.
di suaminya atau di istrinya. Nah, ketika itu ada, ya bicarakan. Jadi ketika hadir berdua tapi mangkel, itu ada masalah. Ketika si suami ngomongnya biasa, misal ngomong tenang, hanya bertanya, dari mana? Tapi ngomong dari mana merasa dituduh, merasa diawasin. Itu artinya ada masalah dalam relasi itu. Nah, kalau ada masalah berarti cari ruang, cari kesempatan, atau bikin kesempatan bagaimana agar ruang itu menjadi lebih baik, agar supaya kehadiran suami, kehadiran istri ya justru membahagiakan atau menyenangkan gitu. Dan ini perlu diproses terus-menerus dan harus disadari juga tidak 24 jam. Jangan sampai 24 jam senang terus, ya nggak juga, nggak mungkin 24 jam berdua senang terus, nggak mungkin, nggak ada itu. Jadi tapi intinya adalah jangan hanya meminta istri, tapi juga jangan hanya meminta suami. Mari kita minta kedua belah pihak untuk memproses kehidupan relasi ini agar sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan oleh Allah dan Nabi Muhammad, yaitu nilai-nilai di mana semua menjadi anugerah, semua berakhlakul karimah, baik untuk suami dan istrinya, untuk anak-anak dan orang tuanya, termasuk untuk masyarakat, termasuk untuk publik, bahkan untuk semesta, rahmatan lil alamin. Saya kira itu Mbak Murni.